Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 5. Merahasiakan semua KDRT. Sebelum wajah Helios benar-benar enyah dari depan wajahnya, Cole sengaja mengerucutkan bibirnya, kemudian mendaratkannya di pipi kiri Helios. Helios sudah langsung shock. Tak menyangka ada bibir yang dengan sengaja menempel di wajahnya yang buruk rupa. Lebih sulit dipercaya lagi, itu bibir Cole. Aku bisa enggak takut ke Mas, asal Mas memperlakukanku dengan manusiawi, ucap Cole. Tapi Helios buru-buru mundur dengan agak loncat. Pria itu terlihat jelas sengaja menjaga jarak darinya. Cole menatap aneh Helios yang tampak ketakutan kepadanya. Aku beneran sayang Mas, apalagi sekarang Mas suamiku. Tutup mulutmu, jangan pernah bicara kepadaku tanpa aku minta. Kesal Helios sembari melirik sengit Cole. Luka-luka yang Helios tinggalkan memang tak sampai membuat Cole berdarah-darah. Hanya luka karena jarum jilbab saja yang sampai berdarah. Namun selain di wajah, Helios yakin masih banyak lebam lain yang tertinggal di tubuh Cole. Belum lagi tadi ia sampai membanting. Kok jadi nyesel gini? Kenapa aku harus menyesalinya? Sementara dia saja pantas mendapatkannya, pikir Helios yang justru langsung teringat kecupan manis dari Cole di pipi kirinya. Helios sudah langsung bingung, kenapa dirinya malah teringat adegan kecupannya, dan itu terus berulang mewarnai ingatannya. Adegan yang juga membuat dada bahkan sekujur tubuhnya diselimuti rasa hangat. Rasa hangat yang juga makin bertahan lama hanya karena mata kirinya mendapati Cole sampai ketiduran. Cinta. Mas Helios, dari hatiku yang paling dalam, aku benar-benar minta maaf. Maaf karena selama ini aku telah menjadi pecundang. Maaf karena selama mengenal, aku hanya mampu memberimu harapan palsu. Percayalah, tidak ada wanita yang lebih baik dari Cole adikku yang insya Allah juga akan menjadi istri spesial untukmu. Cukup beri Cole kesempatan. Aku berani jamin kamu akan menjadi laki-laki paling bahagia karena telah memilikinya. Aku mohon jangan pernah melukainya. Aku mohon jangan pernah sekedar membentak atau melirik Cole dengan tajam lagi. Percayalah, wanita tangguh sebenarnya bukan aku atau wanita lain. Karena wanita tangguh yang menjadi kriteria wanita idaman untukmu ada dalam diri Cole, istrimu. Lihat dia dengan hatimu. Hanya dengan begitu, kamu baru bisa menemukan kesalahan yang selama ini kamu benarkan. Karena Cole tak seburuk yang kamu pikirkan. Dan aku sangat berharap ketika Mas membaca pesan ini, Mas sudah mulai memperlakukan Cole dengan manusiawi. Jika nanti semuanya sudah baik-baik saja, mari kita bertemu bersama pasangan kita sambil membawa bayi masing-masing. Terakhir, tolong jangan benci Cole. Tolong sayangi sekaligus cintai Cole. Pesan WA dari Cinta tersebut juga yang menjadi alasan seorang Helios mendadak keluar dari kamar kemudian memungut Cole yang sebenarnya baru saja ia buang. Kini, Helios yang masih memegang ponsel, tengah berdiri loyo di kursi kerja miliknya yang ada di dalam kamar. Helios tengah memutar rekaman CCTV di laptopnya, karena tadi, saat ia memungut Cole, ia sempat melihat bayang di anak tangga. Sosok tersebut terkesan sengaja menghindarinya. Mas, aku haus, rengek Cole benar lirih. Ia terbangun karena menahan sakit luar biasa, termasuk itu sakit di tenggorokannya dan membuatnya sangat butuh air minum. Merepotkan, batin Helios malas sambil tetap fokus menatap layar laptopnya, memastikan setiap kejadian yang terekam di sana. Aku demam, rengek Cole lagi, makin membuat Helios muak.
Tadi Mas banting aku, Mas KDRT aku. Tak mau mendengar ocehan Kole lagi, Helios terpaksa bangun. Ia menghampiri Kole hingga ia melewatkan video yang tengah diputar. Padahal, layar laptop Helios tengah memutar kejadian ketika Pak Mul menaiki anak tangga kemudian menggoda Kole melalui tatapan sekaligus lidah. Kole terbangun dengan keadaan tubuhnya yang masih belum baik-baik saja. Punggung dan kepalanya benar-benar terasa sakit. Makin ia bergerak pun, rasa sakitnya makin menjadi-jadi. Andai ia belum menikah dengan Helios, andai ia di rumah, pasti ia sudah meraung mengadu kepada orang tuanya. Hanya saja, keputusannya menikah dengan Helios juga dibarengi dengan dirinya yang sudah langsung memaksa dirinya untuk berkali lipat lebih dewasa dari sebelumnya. Kole akan merahasiakan semua KDRT yang ia alami. Walau tentu saja, Kole berharap itu tak lagi terulang. Cukup kemarin malam saja ia mengalami KDRT dan diperlakukan layaknya maling yang tertangkap basah hingga ia wajib dihajar dengan brutal. Suasana kamar Helios masih sangat sepi. Kole memang masih ada di sana. Ia bahkan masih diinfus dan semalam, Helios yang melakukannya secara langsung. Ini infusnya habis, aku cabut saja. Asli nyeri darahnya naik gitu di selang. Pantas nyeri banget. Kole berpikir, dirinya sudah tidur sangat lama. Selain Helios yang memang tidak berniat menjaganya. Buktinya, itu infus semalam. Benar tidak ada infus ganti. Padahal harusnya kalau memang niat, Mas Helios bisa utus pekerja di rumah. Kemarin malam, dia sendiri yang bilang di rumah ini banyak pekerja yang siap membantuku. Kole meringis karena baru berhasil menarik jarum infusnya. Dan ia juga langsung tak berani melihat darah segar yang muncrat dari selang infus. Tiba saja Kole ingat, saat Helios mengabarkan jumlah pekerja di rumah, saat itu Helios belum mengetahui penyamaran Kole. Semua kemewahan ini termasuk pekerja yang jumlahnya lebih dari 1 lusin, semua ini milik Kak Cinta, sedih Kole. Kole haus, tapi di sana tidak ada minuman yang tersedia. Padahal yang Kole ingat, awalnya jangankan minuman, buah-buahan dan makanan lain juga ada di meja tak jauh dari meja kerja Helios karena kamar yang Kole tempati kali ini memang benar luas. Luasnya 2 kali lipat lebih luas dari kamar Kole yang ada di rumah orang tuanya dan itu saja sebenarnya sudah luas. Kemana semua minuman dan makanan yang awalnya ada di sini? Masa iya hanya karena itu buat Kak Cinta? Aku enggak berhak sedikit pun walau sekadar minumannya. Pikir Kole yang sudah langsung berpikir buruk. Apalagi sebelumnya, Helios juga yang memintanya meninggalkan kamar karena pria itu sengaja menyiapkan kamar mewah tersebut untuk Cinta. Sebelum keluar dari kamar, Kole sengaja membersihkan tubuhnya lebih dulu. Ia tetap mandi, menyiapkan penampilan terbaiknya. Walau sepanjang itu,
Ia harus meringis bahkan duduk sejenak guna meredam sakitnya. Maaf, Non, namun, Art yang kebetulan Cole jumpai tepat di depan kamar, tampak ketakutan. Ia tak hanya tidak berani berbicara dengan Cole karena sekadar meliriknya saja, ia tidak berani melakukannya. Kalau memang Pak Helios tidak mengizinkan saya makan bahkan sekadar minum dari sini, ya enggak apa-apa. Jujur saja, Mbak, ucap Cole lembut. Tak beda saat pertama kali datang ke sana, kali ini ia juga menutup tuntas auratnya. Ia kembali bercadar dan nuansa coklat muda ia pilih sebagai warna penampilannya kali ini. Sebenarnya enggak hanya itu, Non, Art tadi menatap takut Cole. Di hadapannya, wanita bercadar itu terlihat sangat terkejut. Refleks Cole, tak menyangka akan ada hukuman lain selain ia yang tak diizinkan makan bahkan sekadar meminum minuman yang ada di rumah tersebut. Minuman yang tentu saja ada karena Helios. Semua pekerja di sini dilarang membantu Nona, karena andai kami melakukannya, kami akan langsung dihukum. Bisa semacam dipecat, atau malah lebih. Jadi, saya mewakili yang lain hanya bisa minta maaf yang sedalam-dalamnya, Non. Maaf, ucap sang Art yang langsung mendapati kesedihan mendalam dari kedua mata Cole. Kedua mata itu langsung berembun dan perlahan merah. Cole mengangguk, angguk pasrah dan memang jawaban refleksnya yang lagi berusaha tegar. Aku akan terus berdoa, bahkan aku bersumpah, kelak atau malah secepatnya, kebencian Mas kepadaku akan berubah menjadi cinta. Iya, cepat atau lambat Mas pasti akan mencintaiku, batin Cole. Art tadi melepas kepergian Cole dengan perasaan campur aduk. Ia yang masih membatasi sekadar tatapannya ke ada Cole, tak hanya merasa takut. Karena kenyataan Cole yang melangkah saja kesulitan, Cole kerap berhenti untuk meraba punggung sekaligus kepala. Itu benar membuatnya kasihan. Andai aku jadi dia, aku sudah langsung memilih kabur, batin sang Art. Satu hal yang Cole syukuri, Pak Mul tampaknya tidak ada di rumah. Namun Cole sungguh tidak akan memaafkan pria itu. Cole akan membalas Pak Mul, bila perlu merendam mata pria itu menggunakan sambal setan agar mata beringas pria bajingan itu tidak tuman. Sambil terus melangkah terlatih dari rumah, Cole sengaja memesan taksi online. Ia akan pergi membeli keperluannya terlebih dahulu sebelum ia memeriksakan diri ke rumah sakit. Karena tampaknya, Helios akan melakukan segala cara agar ia meninggalkan pria itu. Helios akan melakukan segala cara agar Cole angkat kaki dari rumah mewah Helios. Hasil ronsen-nya kapan keluar, Dok? Tanya Cole pada dokter wanita yang menanganinya. Wanita berwajah galak itu menjelaskan, paling tidak sekitar 1 jam lagi hasilnya baru keluar. Dan selama menunggu, Cole wajib istirahat apalagi punggung Cole lebam semua. Anda tidak berniat melaporkan ini ke pihak yang berwajib, ucap sang dokter menatap Cole dengan tatapan intimidasi.
Sempat bingung sekaligus menghindari tatapan sang dokter, Cole berangsur menggeleng. Ini murni jatuh kok, dok. Jatuh dari ketinggian, pas saja panjat lemari pakaian. Cole terpaksa berbohong, walau ia yakin, seorang dokter tidak semudah itu dibohongi. Buktinya, sang dokter sudah langsung mengarahkannya untuk melaporkan kasusnya ke polisi. Lihat saja, tatapan menyeramkan dari sang dokter langsung Cole dapatkan. Cole memilih menunduk, tak mau sang dokter tahu lebih jauh mengenai alasannya ada di sana. Duh, kalau beneran aku harus melaporkan ini ke polisi, hubunganku dan Mas Helios pasti jadi makin nggak jelas. Batin Cole yang langsung menyesali keputusannya datang ke rumah sakit. Cole berpikir, harusnya ia cukup melakukan pengobatan mandiri. Harusnya ia tidak membiarkan pihak medis mengetahui keadaannya. Cukup kali ini, kedepannya jangan lagi. Kedepannya cukup diobati mandiri saja, yakin Cole pada dirinya sendiri. Sembari menunggu hasil ronsen keluar, Cole sengaja makan sekaligus banyak minum. Berharap, keputusannya makan banyak akan jauh lebih membuatnya sehat. Agar ia bisa jauh lebih tahan banting dan akan terbiasa andai Helios tega melakukan KDRT kepadanya lagi. Namun karena rasanya sangat sakit, bahkan ia saja sudah langsung diinfus sejak awal setelah pemeriksaan. Cole sengaja memoles punggungnya menggunakan balsam khusus yang ia beli di toserba kunjungannya ketika membeli kebutuhan. Colira Berliana Maheza. Suasana rumah sakit yang terbilang ramai, membuat Cole yang tengah menunggu obatnya, melewatkan namanya disebut. Cole melamun, dan baru terusik di panggilan ketiga. Bersamaan dengan itu, di depan tempat penebusan obat sudah ada pria tampan berkulit putih mulus, sementara rambut lurusnya agak gondrong menutupi telinga. Gaya pria tersebut yang mirip opa Korea dan kerap wara, wiri tampil di layar kaca, sudah langsung menyita perhatian di sana. Colira Berliana Maheza, panggil petugasnya memastikan kepada Cole. Iya, Kak, maaf tadi saya tidak dengar. Jadi, totalnya berapa? Cole bersikap sangat santun. Ia mengeluarkan dompet warna pinknya dari tas pundak yang juga masih berwarna pink. Bersambung.